pening, subhanallah. Memilih harta, payah menjaga harta. Semakin banyak harta kita, semakin payah menjaganya. Memerlukan banyak tempat-tempat penjagaan harta. Perlu brankas, datangkan. Subhanallah. Memilih ilmu, nggak payah. Ilmu menjaganya. Subhanallah. Mana lebih utama? Wallahi ilmu. Ya. Adapun menjaga harta, wallahi dalamnya banyak beban, kesulitan. Subhanallah. Dan antum melihat banyak orang-orang kaya dengan hartanya binasa. Kenapa? Dirampok. Subhanallah. Kita menyaksikan di mana-mana, kadang-kadang di televisi, di mana di koran, seorang toki pernah di negeri kita sana, di Batam, toki kaya raya, didor kepalanya, diambil uangnya. Subhanallah, dirampok. Coba orang yang punya ilmu, gimana merampok ilmu? Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Berkata Ibnu Qayyim, "Anna al-ilma yazdadu bil badli wal 'ata' wal mal tudhibuhu an-nafaqat." Ilmu bertambah-tambah semakin dibagi-bagikan kepada manusia. Harta ketika dibagi-bagikan kepada manusia dia akan berkurang, kecuali sedekah yang Allah akan tumbuhkan. Subhanallah. Antum enggak usah khawatir bagi-bagi ilmu. Tapi kalau namanya bagi-bagi uang, muskilah. Bagi 2 orang, 3 orang, tinggal berapa ini dalam dompet? Habis. Bagi ilmu, sampaikan ilmu. Ilmu akan bertambah-tambah. Antum ulang-ulangi, bagikan kepada semua orang. Ilmu akan semakin melekat dan bertambah. Adapun bagi-bagi uang, uang akan berkurang. Maka antum ingin berbuat kebajikan, perbanyaklah menimba ilmu, bagi-bagikan ilmu. Subhanallah. Adapun harta, andai kata Allah SWT tidak tentukan antum menjadi orang kaya, sulit untuk membagi-bagikan harta. Kemudian annal ilma yurafiqu sahibahu hatta fi qabrih wal mal yufariquhu ba'da mautihi illa ma kana min shadaqah jariyah. Ilmu akan terus-menerus mengiringi pemiliknya sampai dalam kuburnya. Sampai dalam kuburnya. Subhanallah. Karena ilmu adalah merupakan amal saleh yang paling besar. Harta, ada enggak antum lihat orang yang punya harta banyak, dimasukkan hartanya ke dalam kuburnya, iPod-nya dimasukkan ke dalam kuburnya, BB-nya dimasukkan ke dalam kuburnya, ada enggak? Rekening ATM-nya, kartu kredit dimasukkan ke dalam kuburnya, ada enggak? Allah enggak ada. Padahal ikhwan, dalam kubur manusia begitu butuhnya dengan teman. Imam Ahmad meriwayatkan, Abu Dawud meriwayatkan, kelak ketika orang dimasukkan ke dalam kubur, hadisnya panjang saya ringkas, maknanya ikhwan, andai kata dia seorang mukmin yang banyak berbuat kebajikan amal saleh, akan datang kepadanya seseorang dengan sosok wajah yang begitu bagusnya, sehingga dia berkata, "Man anta?" Fa wajhukal wajhul ladzi ya'ti bil khair. Wajahmu yang datang bawa kebaikan, siapakah engkau? Dia berkata, "Ana amalukas saleh." Akulah amalan salehmu. Dan ilmu adalah merupakan bagian daripada amal saleh. Subhanallah. Rasulullah mengatakan, ketika manusia meninggal, ya, 3 mengantaranya. 2 balik, 1 akan bersama dengannya. Adapun yang kembali adalah hartanya dan keluarganya. Istri antum yang cantik, masya Allah. Anak-anak antum yang ganteng, sampai dikubur, dimasukkan bapaknya ke dalam kubur, ditimbun, nggak ada yang menunggu di sana, nggak ada. Paling tahan menunggu sejam 2 jam, nangis, setelah itu pulang. Nggak ada yang saya ikut abilah dalam kuburnya, ikut bapak dalam kuburnya. Wallahi nggak ada. Istri yang paling antum cintai pun, kalau antum udah meninggal, demi Allah nggak mau tidur samping antum lagi malam hari itu. Misalnya suaminya meninggal malam, ada istri yang mau tidur samping suaminya yang telah meninggal. Ada ibu-ibu? Ada nggak ibu-ibu? Saking cintanya kepada suaminya, suaminya meninggal malam hari, maka dia tidur di samping suaminya. Ada nggak? Nggak ada. Diselimuti dengan kain, ditutupi seluruh wajahnya. Kadang pun dia udah takut dari suaminya. Subhanallah. Maka ilmu akan mengiringi orang sampai ke dalam alam kuburnya. Adapun harta, dia hanya berhenti. Kadang-kadang nggak sampai ke dalam pemakaman, di luar pintu pemakaman berhenti. Mobil-mobil mewahnya. Subhanallah. Maka carilah ikhwan yang seperti ini. Akan 2 kembali kepada yakni akan 2 kembali kata Rasulullah, harta dan anak istrinya. 1 yang akan menyertainya di dalam kuburnya. Apa itu? Amal saleh. Tapi wallahi ikhwan, manusia lebih banyak mencari kedua ini. Ya.
beramal, bekerja untuk hal ini, untuk harta dia bekerja, untuk anak dan istrinya yang terkadang wallahi tidak bisa memberikan baginya kebahagiaan setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal, hartanya digunakan untuk maksiat oleh anak-anaknya. Setelah meninggal, hartanya dibuat maksiat oleh istrinya. Tidak bisa menolongnya, hartanya tidak bisa menolongnya. Demikian juga anak dan istrinya. Kecuali jika mereka memang anak-anak yang saleh, istri yang saleh, hartanya digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan manusia mati-matian banting tulang untuk mencari dua hal ini. Kebahagiaan bagi istri dan anaknya, dan kebahagiaan dengan mengumpulkan harta. Padahal belum tentu inilah yang membuat dia bahagia dalam alam kuburnya. Bahkan banyak yang mengecewakan, ikhwan. Subhanallah. Tapi satu hal yang pasti akan mengawaninya, menemaninya, yaitu amal saleh. Kebanyakan manusia lalai. Subhanallah. Mereka lalai.